Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في أعيننا صغيرا وفي أعين الناس كبارا. Hadirin rahimakumullah, Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan masih bisa melanjutkan kembali rutinitas kita dalam rangkaian pelaksanaan PSBB, The Power of Syukur, yang insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan yang akan disampaikan nanti oleh guru kita semua, yaitu Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Zainul Rafiq. Untuk pertemuan kali ini itu adalah berkaitan dengan pembahasan yang insya Allah kita akan membahas perihal bab atau tema tentang meluluhkan energi setan, kalau tidak salah yang itu. Betul ya, Ustadz Fahmi? Betul, Ustaz. Betul. Ya. Nah, untuk lebih memberkahkan materi kita pada kali ini, mari kita awali eh, majelis kita kali ini dengan pembacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Untuk selanjutnya adalah supaya lebih memberkahkan kembali di dalam pelaksanaan agenda atau majelis kita kali ini. Mari kita mendengarkan sejenak lantunan dari ayat suci Al-Quran sebagai pemberkah dari acara ini yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Fahmi Gumilar. Kepadanya dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين
يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أن تكونا من الخالدين صدق الله العظيم. Surat naon, serang ayat naon teh Ustaz? Surat Al-A'raf ayat 10 dan ayat 20. Ayat seberapa? Ayat 10 demikian 20. Masya Allah. Asa apal kita petes hilap deui. صدق الله العظيم صدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustadz Haji Fahmi Gumilar yang telah membacakan kepada kita ma yatayassar min ayatil Qur'anil Karim. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana al-barakah manfaah wal madad min Allah ta'ala. Selanjutnya adalah materi selanjutnya adalah pemaparan tentang materi kita pada kali ini yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh guru kita semua, yaitu Pangersa Ustadz Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq M.Hum. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, alhamdulillahi ala kulli ni'am, alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat sekalian, para peserta PSBB yang kita hormati, para admin, para petugas, para kru di PSBB The Power of Syukur, yang alhamdulillah hingga hari ke berapa sekarang? Ke-14, ke-15, hari ke-15 sudah separohnya ya, sudah separoh perjalanan kita. Masih on fire, masih masih semangat, dan tentunya kenapa semangat? Karena kita tahu bahwa di akhir kegiatan kita ada THR yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Aminnya berharap banget ya. Cuman yang 10 poinnya Alhamdulillah, Ustaz. 10 poinnya nih agak berkurang Ustaz. Ini Mang Awang yang rajin main nih. Luar biasa, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian. Menuliskan 10 poin itu juga biasanya akan menjadi satu barometer bahwa kita memang berusaha semaksimal mungkin, dan terkadang memang kita juga kadang berpikir, gampang lah nulisin 10 mah, cuman saya lagi sibuk, ntar dulu aja gitu kan. Kita harus mulai yakin bahwa praktek itu adalah on the track. Jadi kalau kita praktekkan mau tidak mau, pasti Allah akan tambahkan. Allah tambahkan itu banyak hal, banyak hal yang kita dapatkan dan terkadang tidak masuk di logika. Makanya yang penting kita jalan terus, dan Ustadz Faisal juga setiap hari ngagedoran ya tentang konsep ataupun juga tulisan kesyukuran itu, dan itu akan terus terang aja akan menjadi sebuah energi besar bagi kita.
Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, selamat melanjutkan dan terus penuh semangat bahwa setiap hari yang kita tuliskan merupakan cara kita untuk naik kelas, cara kita untuk melanjutkan prestasi kita, terutama dalam narasi kesyukuran. Maka tanpa kenal lelah teruslah melakukannya lillah, melakukan semua yang kita dedikasikan betul-betul dalam cakupan lillahi ta'ala. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, pertemuan ataupun di hari ke-15 ini berarti capture ke berapa? 14 ya, dari buku The Power of Syukur. Biasanya ini menjadi materi yang agak tren. Ini akan setiap tahun ini menjadi materi yang agak menarik. Kenapa? Karena kita akan menggali, kita akan berdiskusi tentang siapa musuh kita dan seperti apa kedudukan serta gambaran yang Allah bocorkan kepada kita. Dan semua bocoran itu barusan sudah dikasih bocorannya oleh Ustadz Fahmi, oleh Ustadz Afwad. Itu dalam surat Al-A'raf. Begitupun dalam surat dalam surat Al-Baqarah juga ada. Kemudian dalam surat As-Saffat juga ada. Banyak ayat-ayat yang menggambarkan tentang itu semua, yaitu kita harus mengalahkan lawan kita. Lawan kita adalah syaitan aduwullah, dan kita akan berdiskusi, kita akan menggali seperti apa sih kehidupan mereka. Jadi dalam buku The Power of Syukur itu, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, dua serangan ataupun dua kajian ketika kita meluluh lantahkan setan. Yang pertama adalah meluluh lantahkan setan dengan sifat ofensif kita, yaitu dengan kalimat al-mukhlasin. Kan kata iblis, aku akan ganggu semuanya kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlasin. Dalam pengertian kebahasaan itu beda antara al-mukhlisin dengan al-mukhlasin. Al-mukhlasin itu merupakan derajat tertinggi dari orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tuh ingin menjadi orang yang mukhlas. Kalau mukhlas itu betul-betul ikhlas, bukan betul-betul menyerahkan. Masih beda dengan di bawahnya itu al-mukhlis. Al-mukhlis itu sedikit agak subjektif, tapi kalau al-mukhlasin itu berarti dia ada dalam kondisi yang sangat-sangat totalitas. Nah, itu serangan kita pertama untuk melawan kekuatan setan. Nah, yang kedua sekarang atau judulnya adalah masih meluluh lantahkan kekuatan setan. Dengan apa? Kita harus mengetahui siapa dia. Kita harus mengetahui dari mana asal muasalnya, seperti apa geraknya, kemudian apa yang digunakan oleh mereka, kemudian narasi apa yang dibuat oleh mereka. Kita, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, harus yakin dalam Al-Quran digambarkan, Allah menggambarkan lewat Rasulnya, inna syaitana lakum aduun, fattakhidhuhu aduan. Nah, ini dalam buku, kebetulan saya menulis juga satu buku tentang ruqyah, Asmaul Husna, zikir Asmaul Husna dan ruqyah, dan kemudian Al-Ma'thurat dalam satu buku. Dan di antara 7 buku yang sudah saya tulis, buku ini yang paling bestseller. Walaupun tidak mendapatkan penghargaan bestseller, tapi penyerapannya itu paling besar. Kalau buku The Power of Ka'bah, saya 3 bulan saja mendapatkan reward ataupun juga penghargaan bestseller nasional. Dan buku Ruqyah ini penjualannya itu jauh lebih tinggi dari buku The Power of Ka'bah. Tapi tidak ada report ataupun juga reward bestseller. Artinya masyarakat itu sangat-sangat butuh dengan tuntunan, dengan arahan ataupun dengan sumber-sumber tuntunan seperti itu. Taruhlah dalam istilah kita tentang ruqyah ya.
Nah, dalam buku tersebut saya menuliskan tentang beberapa metode ruqyah, beberapa kemudian juga bagaimana kekuatan jin setan itu berselancar dalam kehidupan keseharian kita. Nah, pertama kali yang akan kita bahas adalah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, "Innasyaitona lakum aduwwun." Setan itu musuhmu loh. Kemudian apa? Fattakhidhuhu aduwan. Kamu itu jadikan mereka itu musuh. Nah, kita harus berusaha semaksimal mungkin meyakini dulu bahwa mereka itu musuh kita, bahwa mereka itu adalah lawan kita. Jangan sesekali kita mendekat, jangan sesekali kita me, apa, me, eh, berdamailah dengan mereka. Maka disinilah mulai terjadi bersilang pendapat antara para ulama. Saya termasuk orang yang ikut dengan ulama yang harus menjauhkan diri dari bangsa mereka. Maka hati-hati ketika mengatakan ada jin yang muslim. Memang ada jin yang muslim dalam pemahaman kita, dalam pemahaman saya ada jin muslim tapi tidak masuk dalam kehidupan keseharian orang-orang Islam. Kalau ibu bapak sahabat-sahabat sekalian dari kiai sepuh dari orang tua suka mendengar dulu kakek kita punya ingonan punya khodam jin namanya si Anu gitu dan dia itu baik kadang nyuruh tahajud kadang menjaga gitu itu mungkin dalam pemandangan mereka boleh-boleh saja namun saya secara pribadi lebih terpengaruh lebih meyakinkan dan lebih ingin mengatakan bahwa kita tidak bisa ataupun tidak boleh terlalu dekat dengan bangsa mereka. Kenapa? Memang ada jin yang Islam, jin yang Muslim, tapi mereka hidup dalam dalam dunia mereka. Jadi kalau ada jin yang masuk dalam dunia kita, hati-hati itu adalah jin yang fasik. Kenapa? Karena dengan serta-merta ibu bapak kalau punya backing itu akan terasa beda ketakwaan dan juga ketawakalan sama Allah. Mohon maaf, misalkan yang lebih mudah lah biasanya, punten ibu bapak, yang biasa lebih mudah itu biasanya orang-orang yang berdagang. Yang berdagang kita tahu misalkan mengawang ya, mengawang di pasar dagang. Kemudian ada kiai sepuh pakai jenggotnya panjang, pakai sorban, Habib lah gitu kan, datang ke rumah Mang Awang. Mang Awang, ini ada jin Muslim mau membantu dagang. Jadi Mang Awang nggak usah pusing-pusing ngaladangan, nggak usah pusing-pusing nge-marketing. Dia akan dengan kemampuannya dia akan mencari customernya. Mang Awang tinggal jualan, tinggal narik uang gitu kan. Dan dia dia tidak tanpa pamrih dia ingin mengabdikan kepada Allah dan dia sedekah kepada Mang Awang. Mang Awang tinggal diam saja di jongkok, tiap hari minimal akan dapat omset sekitar 5 sampai 10 juta. Kita lah yang lagi butuh uang, kita yang butuh omset, kita yang butuh aset, kita yang butuh customer, digituin kira-kira kita kelepok-kelepok nggak? Pasti kelepok-kelepok. Kan apalagi kalau istilahnya di dalam kondisi kita lagi sedang kepepet lah gitu kan, lagi sedang dan mereka tuh tahu kalau kita lagi kepepet, kalau kita lagi punya masalah, ada bayaran misalkan gitu kan, mereka datang. Ketika kita iyahkan untuk bersama dan bekerja sama dengan mereka, saya ingin menggambarkan sebesar apa ketawakalan kita kepada Zat yang mengatur rezeki. Tidak mustahil hilang Ibu dan Bapak. Tidak mustahil kita tidak akan lagi bisa bekerja keras untuk mengeluarkan keringat, kemudian juga merasakan betapa pusingnya mencari tambahan uang gitu kan. Sementara tawaran yang seperti itu ada. Oke, kita ambil tawaran tersebut dan memang tidak mengganggu kita. Secara langsung memang tidak akan terganggu. Saya pernah cerita tentang bagaimana seorang ustadz yang perang ataupun berantem dengan jin, dengan iblis yang mengganggu keimanan seorang kampung. Pertamanya kalah, yang kedua malah diinjak-injak ya kan. Kenapa? Karena yang keduanya yang diperjuangkannya adalah uang yang hilang di sajadahnya ketika sholat duha. Sementara yang pertama dia berjuang untuk ketauhidan. Dan
Imam Ghazali pun menggambarkan kalau seandainya setan itu bertantang pertenteng bawa golok kemudian ingin berperang, maka tidak akan ada setan yang apa istilahnya yang lama hidupnya. Kenapa? Seluruh kekuatan umat itu akan melawannya, akan berjihad. Kenapa? Karena melawan musuh Allah. Tapi kalau setan melakukan begitu, kata Imam Ghazali, itu adalah setan yang ecek-ecek. Itu adalah setan yang apa ya kelas bawah. Yang susah itu adalah seolah-olah setan itu tidak berbenturan dengan kita, seolah-olah bersahabat dengan kita, seolah-olah kita apa istilahnya itu tetap dalam keimanan, padahal dia masuk dari jantung pertahanan kita. Nah, ini yang menjadi masalah besar bagi kita. Bagaimana dia itu bisa menguasai dan masuk dalam kehidupan keseharian kita. Maka kembali kepada poin pertama dalam belajar meluluh lantahkan setan itu, fattakhidhuhu aduan. Jadikan mereka itu musuh kita. Ibu bapak termasuk, mohon maaf, kalau ibu dan bapak merasakan beda, kenapa ya? Beda antara Ustadz Anu membacakan ayat kursi kepada orang yang kesurupan dengan saya, misalkan yang bacaan biasa saja, tapi di saya bacakan biasa saja. Kok kalau Ustadz bacakan baru beberapa kalimat saja mereka udah teriak-teriak kepanasan gitu kan? Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, yakinlah yang membedakannya bukan apa, bukan karena dia sakti, bukan karena apa, tapi karena emang itu kalimat fattakhidhuhu aduan. Coba ibu dan bapak rasakan kalau misalkan ini praktiknya ada orang yang kesurupan, kita yakin itu kemasukan jin. Kemudian kita yakini bahwa yang kita baca itu kita hafal, kita tahu maknanya, kita tahu artinya. Kemudian dia itu akan terasa panas kalau dibacakan. Ketika baru dibacakan sekali dua kali saja itu udah kepanasan. Ada efeknya. Jadi kalau kita terutama orang-orang yang meruqyah ya, kalau ibu dan saya harap ibu bapak sahabat-sahabat sekalian semua itu harus menjadi peruqyah, karena irqi nafsak wa ahlak binafsika, kita harus bisa meruqyah diri kita sendiri, jangan konsumtif seperti seperti kita berpikir ke dokter, dok saya tolong dong diruqyahkan, dok saya tolong dong dibersihkan. Enggak, justru yang harus membersihkan adalah diri kita sendiri yang paling aman. Walaupun tidak apa-apa, apakah Rasulullah pun membolehkan ketika ada yang meruqyahkan ataupun diruqyahkan oleh orang lain. Tapi yang paling bagus adalah bagaimana kita meruqyah diri kita sendiri. Nah, ketika pun kita meruqyah diri sendiri, kalau kita tidak punya mental kalimat fattakhidhuhu aduan, itu ngeplos, tidak akan kena serangannya. Seolah-olah biasa-biasa saja. Bahkan kata setan, saya lebih hafal dari kamu gitu kan. Karena mereka juga menghafal, cuman mereka tidak meyakini bahwa kalimat-kalimat itu ada energinya. Misalkan ketika kita taruhlah membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Itu kan makna dari ketauhidan. Allah itu maha segala, maha segala, maha segalanya. Ketika kita membacakan ayat kursi dan kita melantangkan kepada musuh kita dan seolah-olah bahasa Sundana mana nyecehan gitu nya, nyeksekan, ada orang yang diam, yo Allah teh maha besar, yo Allah teh maha segalanya, Allah itu ala kulli syai'in qadir, Allah itu, mereka itu kepanasan karena narasi tentang kebenaran Allah, yaitu narasi ketauhidan, kita teriakan, kita bacakan di telinga mereka, mereka terdengar dan mereka kepanasan. Tapi kalau kita tidak dalam posisi sedang berperang, kalau tidak berposisi, apalagi misalkan, mohon maaf, kalau kita setelah melagu gitu kan, bayati ataupun apa, tanpa ada ruhnya, bacaannya bagi dia senang-senang saja. Kenapa? Dalam tanda kutip, mohon maaf. Apa bedanya dengan lantunan-lantunan nazam yang lain? Jadi yang membedakan ada ruhnya. Maka seorang sahabat ditanya, kenapa ya saya ngambil air kemudian mintakan surat Al-Fatihah dibacakan ke Umar bin Khattab. Kemudian saya ngambil juga air ke sahabat yang lain, dibacakan juga Fatihah. Kok beda? Ke yang Umar mah ada reaksinya gitu. Kemudian seorang Khalid bin Walid berkata, Al-Fatihah
huwal Fatihah walakinna ghairul mawjud qalbul Umar. Bacaan Fatihahnya mah sama, itu juga. 7 ayat ya kan, seperti kata Imam Syafi'i 7 ayat sama. Walakin ghairul mawjud, tapi yang tidak ada qalbul Umar. Nah, jadi maju dari dari fattakhidhu aduwan itu masuk pada kalimat yang disebut, yang disilakan dengan qalbul Umar. Apa itu qalbul Umar? Qalbul Umar itu adalah hati Sayyidina Umar yang memang dia berseteru terus dengan setan. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah, dehemnya Sayyidina Umar, setan udah kabur. Saking apa? Saking takutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sakingnya mereka takut sama Sayyidina Umar, di samping keikhlasannya, kemudian totalitasnya, kemudian sangat-sangat punya asumsi memang berbenturan ataupun juga berperang dengan setan itu adalah segalanya. Maka walakin ghairul mawjud qalbul Umar. Nah, berarti kita harus munculkan itu qalbul Umar. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, ketika saya menarasikan ini, ketika saya menuliskan dalam buku Ruqyah itu, saya teringat, saya pun memang merasakan seperti itu. Artinya saya pernah berusaha untuk belajar. Saya dipinta, ada saudara saya datang jauh-jauh dari kota, kemudian ke rumah saya, waktu itu sedang ada di Banjaran. Kemudian saya agak nervous. Kenapa? Orang itu datang jauh-jauh, kemudian minta bacakan, minta air minum untuk agar dia itu terbersihkan dari gangguan-gangguan seperti itu. Nah, saya teringat baru baca hadis tadi, kemudian saya berusaha untuk mengkonsentrasikan diri. Seraya kita berdoa, ya Allah, saya tumpahkan semuanya bacaan ini dengan saya tumpahkan perlawanan saya terhadap air yang ada di hadapan saya, kemudian saya berdoa mudah-mudahan dia terbersihkan dari jin setan yang ada di dalam ya, saya tiupkan di air tersebut dengan terus kita berpikir, ketika diminum pun energi kita merasakan bahwa air itu akan menusuk ke mereka di dalam tubuh yang ada jinnya, kemudian akan membersihkan. Apa yang terjadi? Allah memberikan pelajaran bagi saya pada waktu itu, ibu dan bapak. Air yang diminum itu baru saja sergot, muntah langsung orang tersebut. Wah, langsung kelepak-kelepak. Padahal minum air yang gitu saja. Padahal sebelumnya saya pun melakukan ke yang lain seperti itu, tapi tidak ada efeknya gitu kan. Dari situlah kemudian saya yakin, oh ternyata iya. Jadi membacakan ataupun juga memasukkan energi dalam apa yang kita jadikan wasilah untuk bisa menjernihkan kondisi seseorang pun memang dibutuhkan proses kalimat fattakhidhu aduwan, dibutuhkan qalbul Umar tadi. Efeknya sangat-sangat luar biasa. Muntah-muntah, kemudian wah pokoknya sangat-sangat, dan setelah selesai diminum, dan kata dia, ih kok seger ya, kok beda lah dengan tadi. Saya bilang alhamdulillah. Artinya di situ saya mendapatkan sebuah pelajaran penting, bahwa tidak harus jadi orang yang sakti. Tidak harus kita datang ke Gunung Cermai, kemudian bersemedi gitu kan, berapa hari kemudian mengambil, tidak. Justru yang membedakan kita adalah kalimat kita, al-khusumah kita dengan syaitan. Karena Allah sudah jelas, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduan. Jadi jadikan mereka itu musuh. Itu poin yang pertama, jadikan mereka itu adalah musuh kita. Kemudian ibu dan bapak, yang kedua yang harus kita yakini adalah bagaimana mereka hidup dan di mana fasilitas mereka hidup. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur seorang sahabat ketika sebuah kejadian, dan Rasulullah mengeluarkan hadis ini. Kata Rasulullah gini, inna syaitana minal jasadil insi fi majrad dam. Sesungguhnya setan itu dalam jasad manusia fi majrad dam, dalam aliran darah. Nah, ini yang paling utama pemahaman kita tentang meluluh lantakan setan. Jadi mereka itu hidupnya fi majrad dam, dalam aliran darah.
saya kalau nggak salah setahun sebelum pulang, saya diperkenalkan dengan seorang mu'alif, penulis buku, dan buku tersebut menyatakan dengan beraninya, mengatakan bahwa semua penyakit itu dari setan. Semua penyakit itu dari jin. Semua penyakit itu memang dari makhluk-makhluk Allah yang seperti kita bahas sekarang ini. Dan memang kalimat ini memang tidak bisa kita umbar ke orang awam ataupun ke umum kalau kita tidak tahu bagaimana cara memposisikannya. Nah, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, saya sangat setuju ketika mengatakan bahwa setan itu masuk di dalam aliran darah dan semua penyakit dan semua masalah dalam kesehatan, dalam fisik itu diatur oleh setan dari aliran darah kita. Coba Ibu Bapak sekarang datang ke rumah sakit, ke dokter, ke puskesmas, untuk apa? Diperiksa kesehatan Ibu dan Bapak, itu yang digunakan fasilitasnya untuk mendeteksi bahwa Ibu sehat atau enggak apa? Darahnya Ibu Bapak. Dicek apa? Tekanan darah, kekentalan darah, hemoglobin darah, gula darah, seluruhnya. Maka untuk mendeteksi sehat enggaknya, itu dari darah. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa kita tidak lihat itu masuknya dalam darah. Jadi memang subhanallah sangat-sangat nyambung. Nah, apalagi ketika kita berbicara yang kemarin itu tentang marah. Marah itu kan ada penelitian di Amerika, ada orang dipancing untuk emosi, seemosi-emosinya. Ketika emosi langsung diambil darahnya, disuntikan di hamster. Hamsternya langsung mati. Diteliti ternyata darah yang disuntikan itu mengandung racun. Jadi boleh jadi racun itu adalah setan. Racun itu adalah bentuk lain dari jin yang ada di aliran. Sinyalnya kurang bagus, Ustaz. Kayaknya lagi di jalan, Ustaz. Kehalangan ku gunung. Betul. Gunung Halu. Di tangsi sinyalan. Saya di Tangsi mah ngecerak hujan baur, aduh masya Allah. Sing selamat. Juga waspada piduan WA. Sawungi hujannya. Waspada. Kayaknya Ustaz lagi ngelewati ini gunung di Garut atau di mana? Nagreg. Nagreg. Nanti saya kuota no abi. Saya pikir sinyal Ustaz putus. Nah, baru masuk lagi, Ustaz. Ya. Tapi belum ada audio. Ustaz Faisal? Ya, Ustaz. Ya, nyambung lagi ya. 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 Mohon maaf tadi keputus, kayaknya ada Lagi di gunung. dari jin. Sabotase dari jin juga namanya. Sabotase diobrolkan. Sinyalnya ngelewatan gunung jin. Baik, Ibu Bapak, izin saya off-kan videonya ya, biar tidak terlalu berat ke sinyalnya ya. Di audio dulu aja nggak apa-apa ya. Nanti kalau sudah masuk kota lagi, saya buka lagi ya. Siap, Ustaz. Baik, kita lanjutkan Ibu dan Bapak.
ketika kita sampai di mana tadi? Oh, dari observasi ya. Dari observasi saya waktu itu pernah melakukan juga sebuah ya taruhlah misalkan kalau dalam bahasa ilmiah survei gitu kan. Apakah benar kalau aliran darah itu yang dikuasai oleh makhluk-makhluk seperti mereka? Jadi ceritanya saya diajak oleh bapak saya, ayo ikut ngaji katanya. Kenapa? Ada saudara yang beberapa hari lagi diklaim akan meninggal karena tumor yang sangat-sangat ganas. Kemudian saya datang ngaji, waktu itu pasiennya di tengah rumah, kemudian kita melipir di pinggir rumah, bacakan surat Yasin. Kemudian selesai ngaji itu, saya minta izin ke saudara yang dekat gitu kan. Saya minta izin, saya penasaran bisa nggak saya pijit. Kata keluarganya nggak boleh, katanya kata dokter nggak boleh dipijit karena ini penyakit apalah gitu bla bla bla. Ngobrol sudah lama, kemudian saya cerita tentang satu hal ini, kemudian ada yang ngejamin kakaknya, coba aja katanya coba. Nah udah makan sambil ngobrol-ngobrol, saya coba. Nah, saya praktekkan tadi kalimat fattakhidhu aduwan. Saya rasa ini penyakitnya bukan penyakit biasa. Kemudian saya baca Al-Falaq, kemudian saya pijit di kakinya dan memang ada titik-titiknya ya. Nah, titik-titik. Jadi setan itu ketika masuk dalam tubuh manusia, Ibu Bapak, masuk dalam dalam darah, kemudian dia bikin rumah. Jadi kos-kosan mereka itu namanya al-uqad. Rumah singgah mereka itu namanya al-uqad. Nah, uqad itu simpul-simpul. Nah, simpul-simpul itu ternyata sama persis dengan titik meridian, yaitu titik akupunktur. Jadi kalau Ibu Bapak tahu titik-titik akupunktur gitu kan, disitulah uqad mereka bersemayam, kalaupun lagi santai gitu kan, lagi ngaso ngopi-ngopinya mereka gitu, itu di titik-titik itu. Jadi kalau kita tahu titik ini, dan yang ngerasain juga akan beda. Ngerasain itu sakit, kemudian panas, kemudian kesel gitu kan, pengennya menabuk aja ke orang yang mijitnya itu. Itu memang demikian. Nah, kalau kita tahu udah titik-titik tersebut namanya al-uqad, itu akan terasa. Nah, saya waktu itu saya minta izin, saya pijit. Saya pijit dari kakinya saja, dan saya langsung kasih pijitannya digaskan gitu kan, di level 4. Langsung teriak orang tersebut, wah katanya. Sambil teriak, dan orang tersebut bilang, sia cenah aing rek ngaganggu sakedeung deui cenah ieu jelema paeh ku aing, mana malah datang cenah. Subhanallah. Itu kondisi yang saya tidak pernah akan lupakan. Kenapa? Karena saya pun kaget. Saya kaget, semuanya kaget. Ih, kenapa katanya kan? Akhirnya saya pijit terus, saya sambil baca-baca, dan mereka cerita. Ditanya siapa, dari mana, walaupun banyak bohong-bohongnya gitu kan, tapi minimal kita sudah bisa berkomunikasi dengan mereka. Ketika kita pijit, berarti asumsi saya, oh iya, ketika mereka masuk itu bikin rumah-rumah, ketika rumahnya kita ganggu gitu kan, ketika kita ganggu mereka ada reaksi. Dan apalagi sudah ini, bahkan ketika dipijitnya itu ngeluarin kalimat-kalimat yang taruhlah menurut orang sekitar itu adalah istilahnya itu rahasia gitu ya. Walaupun saya sampaikan orang yang begitu itu biasanya memunculkan fitnah, jangan terlalu percaya. Tapi simpul-simpul informasinya sudah dipegang sama keluarga, dan memang kata dia real itu. Nah, setelah dipijit, kemudian dia cerita, kemudian masuklah di daerah perutnya. Kemudian saya pegang, kan Rasulullah juga menggambarkan kalau ada yang sakit itu tempelkan, kemudian baca Bismillah 3 kali, ta'awudz 7 kali gitu kan. Bismillah, 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 a'udzubillahi minas samil alim minasyaitonir rajim. Itu 7 kali. Itu saya bacakan hal tersebut dengan kekuatan tadi, bahwa fattakhidhuhu aduwan, dengan posisi untuk melawan mereka. Kemudian kita pijit yang sakit itu. Memang teriak-teriak sampai kemana-mana lah, tapi terus saja. Kemudian setelah itu mereka baru percaya, ternyata ada sesuatu. Kata kakaknya, besok kesini lagi ya, gitu kan. Saya besok ke situ lagi, sampai 3 kali. Setelah ketiga kali memang agak kerasa. Saya bilang, ini coba nanti periksa lagi ke dokter. Mesti dokter tuh akan ngasih vitamin.
Nah, subhanallah, itu menurut dokter kan 3-4 hari akhirnya akan meninggal. Ternyata sampai sebulan dia masih ada dan agak sehatan. Kemudian setelah agak sehatan, kemudian ke Bromius lagi diperiksa. Apa yang terjadi di scan lagi oleh dokternya, dan memang obat yang dikasih adalah vitamin. Dok, kenapa katanya dikasih ini? Apa kata dokter? Ini dalam ininya ada yang luka katanya. Subhanallah. Saya menyimpulkan, Ibu Bapak, ketika dokter dengan CT scan-nya, dengan alat yang canggihnya, melihat ada sebuah tumor yang ganas di dalam tubuh kita, itu adalah kumpulan jin yang sedang bereaksi. Nah, ketika kumpulan jin itu kita pegang, kita tiup, kita bahasakan, kita pijit dengan melawan fattakhidhu aduwan tadi, mereka kepanasan dan pudar. Dan memang lama-kelamaan kita bacakan kemudian pudar dan ada luka. Nah, lukanya itu memang betul ada luka, artinya dia melukai tubuh kita. Dia tidak bisa langsung kalau memang dia bisa membunuhnya, apa susahnya saya tinggal masuk ke dalam, diputusin jantungnya, kan langsung mati kita. Tapi kan mereka tidak. Bagaimana? Ya salah satunya tadi bikin masalah dari tumor, dari penyakit apa, kemudian dari virus apa, dari apa. Dia hanya bisa menggunakan wasilah itu. Artinya serangan dari pihak mereka itu hanya menggunakan wasilah. Nah, kita selaku umat Islam jangan sampai terjebak dalam satu narasi saja. Misalkan narasi medis saja, ataupun sebaliknya narasi yang non medis saja pun tidak baik. Harusnya dua-duanya ditimang, dua-duanya digambarkan. Dan ini yang dimunculkan oleh Ibnu Sina ketika menggambarkan ataupun juga ketika menyehatkan masyarakatnya. Jadi dunia medisnya dijalankan, non medisnya pun juga demikian. Artinya kita betul-betul dua-duanya dipakai. Nah, ketika dokter ngasih vitamin, memang untuk menghilangkan luka tersebut. Dari situlah Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, saya punya keyakinan betul kalau jin itu, setan itu memperdayakan manusia dengan menggunakan wasilahnya adalah darah. Jadi darah kita saja bersihkan, darah kita saja kita lancarkan, aman hidup kita. Dan itu yang membuat semua penyakit dari darah. Darah yang mengalirnya di perut, misalkan ada masalah-masalah di wilayah perut, ginjal, kemudian kolon, ataupun apalah gitu kan. Dan itu semua bisa masuk lagi ke atas dada, itu ke pernapasan, ke jantung, di bawahnya sedikit ada ginjal misalkan, kemudian ke tenggorokan, kemudian ke atas, terus termasuk ke bawah semua. Nah, ini titik-titik ini, rumah-rumahan ini sesuai dengan titik-titik akupunktur. Dan dalam ilmu yang dari barat pun, dari barat itu kan ada ilmu yang baru ditemukan namanya EFT, Emotional Freedom Technique. Emotional Freedom Technique itu menggunakan pendekatan fisiologi untuk menyehatkan jasad tubuh. Dan itu pendekatannya titik-titik itu. Ada namanya typing. Jadi dalam Emotional Freedom Technique itu ada tiga cara. Pertama adalah set upward, narasi kalimat-kalimat yang menguatkan. Yang kedua adalah tune in. Yang ketiga adalah typing. Nah, typing itu yang diketuk-ketuk kecil itu adalah titik meridian, titik energi. Ataupun kalau dalam ilmu Cina itu dalam ilmu Korea itu yin yang-nya ya. Nah, itu di combine, dan ternyata memang demikian. Jadi ilmu Cina, ilmu Korea, ilmu Barat dari Amerika itu kan, ataupun dari termasuk ilmu India, ternyata asalnya satu. Jadi kalau kita bisa paham secara menyeluruh, ini sangat luar biasa. Nah, kembali Ibu dan Bapak, bahwa mereka itu menggarap di majrodam, dalam aliran darah. Jadi aliran darah kita yang memang kita diperdaya oleh mereka. Kita membuat malas, kita membuat julid, ataupun juga mudah tersinggung, ataupun mudah marah. Itu pun ternyata dikendalikan lewat darah.
Darah kita masuk ke otak, pikiran kita dirubah. Darah kita masuk ke dada, ke kolbu kita, itu pun perasaan kita dibolak-balik gitu kan. Nah, itu poin yang kedua, yaitu tentang wasilah yang digunakan mereka itu adalah aliran darah. Kemudian Ibu dan Bapak, yang ketiga, kita harus memulainya dari mana? Nah, memulainya dari mana? Kita harus kata Rasulullah gini, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirik. Nggak apa-apa, silakan jampe-jampe ruqyah. Ruqyah itu artinya jampe-jampe. Malam yakun fihi syirik, selama tidak ada kemusyrikan. Artinya, kalimat-kalimat tauhid itu bisa digunakan untuk meruqyah. Rasulullah pernah berkata ke sahabat, ada nggak sahabat yang suka meruqyah? Kenapa ya Rasul? Tuh si ibu itu tuh sakit mata, katanya matanya gitu-gitu. Coba diruqyah. Diruqyah orang tersebut kemudian sehat. Jadi penyakitnya bukan karena penyakit biasa, tapi lebih ke non medis, ya, sihir ataupun apalah gitu kan. Nah, dunia sihir, dunia magic, dunia pelet ataupun juga asihan ataupun dunia susuk gitunya, itu memang dari akar potensinya dari ilmu ini. Jadi kalau kita memperdalam hal ini, maka akan bisa menembus ke disiplin keilmuan ataupun juga wacana di kemasyarakatan yang sangat-sangat luar biasa luasnya. Jadi bisa kita lakukan. Oh begitu, kalau begitu Ustaz berarti saya itu bisa jadi peruqyah. Betul. Kita ini harus bisa meruqyah diri kita, keluarga kita, harusnya istri kita, suami kita, anak-anak kita yang bisa meruqyahnya. Artinya energinya harus lebih kuat. Dan memang ketika meruqyah itu adalah yang diinikan adalah energi. Jadi kembali ke poin yang selanjutnya setelah tadi kalimat jadikan mereka musuh, kemudian yang kedua adalah mereka mengalir ataupun juga menggunakan dalam aliran darah. Nah, posisi yang ketiga sekarang Ibu dan Bapak, bagaimana cara mengelakkan, bagaimana cara mengusir, bagaimana cara mengeluarkannya, yaitu dengan ruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah adalah bacaan-bacaan yang kita bacakan. Dan saya yakin Ibu dan Bapak, bacaan-bacaan ruqyah itu Ibu Bapak sudah tahu. Pertama adalah surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua adalah Al-Baqarah 5, 3, 4 ataupun 5, 3, 5 gitu kan. Di Al-Baqarah awal, tengah, akhir. Nah, surat Al-Baqarah itu walaupun tidak hafal semua, tolong dihafalkan dari 1 sampai ayat ke-5 sampai Muflihun, kemudian 3 ayat di tengah yaitu ayat kursi ditambah 2 ayat berikutnya. Jadi ayat kursi, setelah ayat kursi itu 2 ayat berikutnya. Kemudian dia terakhir adalah 4 ayat ataupun 5 ayat terakhir. Ada yang dalam hadis lain digambarkan dari lillahi ma fis samawati, ataupun dalam hadis lain ada dari amanar rasulu. Itu hadisnya sahih dua-duanya. Jadi bisa mau dari lillahi ma fis samawati ataupun dari amanar rasul. Itu Al-Baqarah. Kemudian setelah Al-Baqarah langsung ke Al-Ikhlas. Itu kulhu. Setelah kulhu Al-Falaq, kemudian An-Nas, selesai. Itu bacaan-bacaan yang inti dari ruqyah, dari bacaan-bacaan yang akan menakutkan ataupun juga meluluh lantahkan energi jin, setan. Nah, kemudian ditambahkan juga kalau dihafalkan surat As-Saffat 1 sampai 10, kemudian juga Al-Baqarah masih ada tentang sihir, itu ayat 102. Banyak juga Ibu Bapak nanti kalau ngambil buku Ar-Ruqyah itu ataupun juga di googling saja, itu banyak ayat-ayat ruqyah. Ketika di googling tulis saja ayat-ayat ruqyah, nurut akan keluar semuanya. Tinggal itu saja dibacakan. Tapi yang dibacakannya itu harus tadi dari berangkat fattakhidhuhu aduwan, kemudian yang kedua wasilahnya dengan fi majrad dam tadi, aliran darahnya kita kuasai. Maka ada satu metode ruqyah yang sedang saya kembangkan, namanya metode totok oksigen.
Totok oksigen itu merupakan eksplorasi ruqyah digabungkan dengan pemahaman yang tadi. Jadi di dalam leher kita itu ada titik di mana seluruh ataupun inti ukod pertahanan terakhir mereka itu di ukodnya yang ada di hablul warid di leher. Ditekan lehernya, kemudian dibacakan, kemudian ditotok, itu biasa lebih terdeteksi. Itu meruqyah yang cepat. Kalau meruqyah yang konvensional dibacakan biasanya sampai 2 jam, 3 jam baru kelihatan. Tapi kalau menggunakan totok oksigen itu agak cepat. Oh, ini ada sesuatunya, dan kita kelihatan dan kerasa. Oh, ada sesuatu di dalam tubuh kita. Itu dengan salah satunya dengan totok oksigen. Nah, yang mau belajar boleh kita nanti kapan-kapan sambil sambil mabit ya, sambil ngobrol-ngobrol, kita kopi darat. Memang harus kita semua bisa meruqyah, minimal meruqyah saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Artinya bahwa metode pengobatan ini memang harus kita kuasai, termasuk juga ke wilayah herbalnya. Dari pemahaman tadi, misalkan kita berarti kalau sudah notok itu harus tahu bagaimana struktur darah, kemudian juga bagaimana cara membersihkan darah. Salah satunya adalah dengan ilmu Rasulullah, yaitu bekam. Bekam itu penting. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, kalau bisa belajar tentang bekam. Kalaupun nanti mau, saya mau dong training bekam, boleh kita sambil ada kegiatan gitu kan. Itu kemampuan yang standar, tapi sangat-sangat penting dikuasai ataupun juga kita bisa melakukannya. Nah, kemudian dari tentunya ruqyah yang paling inti, yang paling bagus ibu dan bapak adalah dengan sholat. Jadi kelanjutan dari poin ketiga masuk ke poin keempat adalah semua barometernya adalah di dalam sholat. Saya, ibu bapak, mohon doanya dari ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, termasuk orang yang merasakan kalau kita sedang diganggu oleh jin setan itu, sholatnya memang terasa kurang baik, sholatnya kurang bagus. Kadang sholat berjamaahnya agak berat. Ataupun juga bahkan misalkan ketika kita menjaga keutuhan dari sholat itu, dan orang yang pertama kali kesurupan, orang yang pertama kali kena adalah yang dihantam sholatnya. Di ruqyah sih tidak apa-apa gitu kan, tapi sholatnya agak susah. Itu biasanya tanda-tanda orang yang akan kena. Dan ingat bahwa kenapa kita bahas dalam The Power of Syukur kesempatan ini, salah satu upaya setan, setting goal setan itu membuat kita fakir. Ayatnya inna syaitana sesungguhnya setan itu membuat kita fakir. Inna syaitana ya'idukumul faqr. Jadi tujuan setan itu membuat kita tidak kaya, tidak berkah. Salah satunya adalah diluluhlantahkan kekuatan sholatnya. Dan saya pernah merasakan, dan sekali lagi saya mohon doanya, mudah-mudahan Allah kuatkan terus saya untuk bisa berjuang melawan, karena dari dalam. Kalau ibu bapak ngomong kayak begini sih mungkin gampang gitu ya, tapi yang utama adalah mempraktekannya. Ya Allah, subhanallah. Sekali lagi saya mohon doanya, mudah-mudahan perjuangan saya untuk melawan istilahnya itu kekuatan energi negatif ini dari dalam sangat-sangat luar biasa. Dan memang kita sedang berjihad. Nah, yang dihantamnya adalah lewat salat kita. Kalau saya pernah ada seorang mu'alaf, kebetulan kita aktif di mu'alaf center Tionghoa. Nah, ada orang-orang orang-orang yang masuk ke Islam, kemudian dekat dengan Kiai Anu gitu kan. Kemudian karena orang Cina kan kadang-kadang gitu, pengen dekat dengan Kiai yang sakti lah gitu kan. Nah, Kiai itu ngasih isim, ngasih banyak, pokoknya ngasih jimat-jimat yang kayak begitulah. Ketika berangkat haji sama saya dan umroh berkali-kali, dia banyak cerita, Ustaz, kok apa yang saya dapatkan dari Kiai Anu beda ya dengan yang Ustaz sampaikan. Kenapa emang? Ya biasanya
Ya gitulah, kadang-kadang banyak hal yang menurut saya sih tidak logis katanya Pak Kiai itu. Saya bilang, Pak, hati-hati, itu dari setan, itu bukan dari kiainya. Oh, masa Ustadz, dia kan juga hafal, dia bacaan-bacaannya begitu. Gini deh, kalau Bapak mau menelisik, coba lihat sholatnya deh. Sholatnya bagus ataukah enggak? Karena kuncinya adalah di dalam sholat itu. Subhanallah, 3 bulan saya nggak ketemu. Ketika waktu itu saya kantor lagi masih di Pondok Bambu di Jakarta Timur, saya masih ingat, terburu-buru datang ke Ustaz, Ustaz, ada yang saya mau obrolin katanya. Kenapa? Dia cerita, ternyata iya katanya. Saya ngelihat 3 bulan ini, kayaknya itu katanya kok ke sholatnya itu menanti-nantikan ataupun tidak serius lah kalau mengurusin apa sholatnya gitu kan. Dan saya juga agak kecewa katanya. Ternyata kiai saya tuh sholatnya nggak bener, bukan nggak bener, maksudnya yang begitulah gitu kan. Saya bilang, Pak, berarti hati-hati, tuh ilmu yang dikasihnya bukan dari Al-Quran, itu dari setan. Ustaz, tolong dong katanya di ruqyah. Saya waktu itu, kemudian saya suruh masuk di musola di kantor, kemudian saya ruqyah, subhanallah. Ibu dan bapak, itu ketika saya pijit, langsung apa bereaksi dan sangat-sangat luar biasa. Tapi kemudian saya baca surat As-Saffat, pukulan arahannya itu nggak, alhamdulillah nggak kena, tiupkan plek langsung apa dia nggak sadar. Setelah sadar, kemudian saya bangunkan, dia langsung ngerangkul, gabruk ke saya. Ustaz, apa yang terjadi dengan saya katanya kan? Biasa aja saya bilang, kenapa? Ustaz, tahu nggak katanya? Saya itu memang dikasih ilmu itu sama kiai itu, terus ilmu itu saya rasakan kalau saya lagi dikerupuk, dikepuk sama preman-preman, kadang 6-7 orang itu premannya kalah semuanya. Dan saya sama persis ketika baru sadar itu, ketika Ustadz bangun kan kayak tadi. Makanya saya langsung takut Ustadz terjadi sesuatu katanya. Saya bilang enggak, memang nyerang waktu itu. Nyerang dan wah luar biasa. Cuman saya diam, saya baca as-sofat, kemudian saya tiupkan langsung jatuh sendiri gitu. Katanya saya khawatir Ustadz terjadi sesuatu, karena memang biasanya kalau saya mengamalkan ilmu ataupun melakukan ilmu itu, kerasanya seperti tadi katanya. Dan saya lihat mereka udah terluka, mereka udah pokoknya udah kemana-mana lah gitu. Nah, dari situlah kemudian mereka, oh ternyata ilmu yang saya selama ini ikutin ternyata, kata dia, mohon maaf, kata dia salah. Kemudian saya bilang, Pak, dan alhamdulillah sampai sekarang saya bersahabat terus sama beliau, dan seperti saya ceritakan kemarin kita mengislamkan 2 orang Tionghoa, dan terus beliau, di tangan beliau itu setahun tidak kurang dari 15 orang Tionghoa masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam kita arahkan istilahnya bimbingan sama arahannya kita kita bantu gitu. Nah, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, maka satu-satunya barometer yang harus kita jaga, yang juga bisa kita menghitung ataupun juga kekuatan kita dalam sholat kita. Kadang salah satu hal yang jelas dalam sholat kita, kalau misalkan hitungan rakaat kita ini rakaat ketiga, keempat ya, apakah kedua atau ketiga, itu sudah jelas memang diganggu. Apalagi kalau sekarang taraweh banyak kan, ini 7 apa 9 ya apa itu sudah jelas, dan itu yang siapapun di antara kita kebanyakan kita rasakan. Artinya, Ibu dan Bapak, mari kembali kepada diri kita dan muhasabah. Saya biasanya, Ustaz, saya tolong ruqyah. Kalau sholat saya nggak bener, kalau energi kita nggak lagi fit, saya selalu nggak oke kan. Kenapa? Karena memang kita pun lagi belepotan, apalagi melawan orang ataupun juga menyelamatkan orang. Jadi kalau kita sholatnya lagi bagus, kemudian lagi on fire gitu kan, nah itu bagus, daripada nanti malah menjadi masalah. Maka Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, dari belajar tentang dunia iblis, dunia jin, setan ini, tetap kembali kepada formula Allah, bahwa portal yang kita jadikannya adalah di dalam sholat kita. Sholat kita itu adalah kegiatan untuk melawan ataupun juga berperang dengan
dengan setan, takbiratul ihram, kemudian sujud kita, ruku kita, maka kembalikan ke dalam salat kita. Dan insya Allah saya lagi finishing, mudah-mudahan minggu depan sudah dicetak ya buku tentang salat, walaupun masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan sana sini, tapi sudah agak lumayan lah. Saya sudah gabungkan dengan beberapa tulisan-tulisan dari kawan-kawan saya, kemudian saya ramu menjadi satu buku menikmatkan hidup dengan sholat. Mudah-mudahan semua yang hadir, para peserta PSBB ini nanti di akhir kegiatan kita saya mau launching buku menikmatkan hidup dengan sholat. Itu bedanya dengan buku-buku yang lain adalah bacaan salatnya diterjemahin per kata. Untuk apa? Salah satunya itu untuk mengetahui apa yang kita baca. Di dalam ruqyah itu kita harus paham apa yang kita baca. Misalkan ada setan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu, sambil takut, percuma. Yang harus ada adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seolah-olah kita mendikte mereka bahwa Allah loh yang paling besar, bukan engkau. Saya tidak takut dengan engkau, Allah yang maha besar. Itu baru mereka kepanasan. Berarti kunci dari ruqyah itu kita harus paham apa yang kita baca. Maka pendekatannya adalah bacaan ataupun terjemahan per kata. Itu sangat-sangat bagus. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa kita kirimkan, kita bagikan, ataupun kalau bisa offline misalkan ya jauh lebih bagus ya. Jadi dari doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Semua itu ketika ruku kita, ketika sujud kita, sampai akhir kita bisa memaknai apa yang kita baca. Kelemahan kita, kenapa bacaan-bacaan kita tidak serta-merta menjadi sebuah energi ruqyah? Karena tidak paham. Banyak, Ustaz, alhamdulillah anak saya sudah 30 juz hafal Quran. Bagus sih gitu kan, cuman dari 1 sampai 5 itu masih di angka 4 gitu. Kenapa? Karena belum tentu tahu artinya. Tapi kalau sudah tahu artinya, subhanallah, itu yang bagus. Apalagi pemaknaannya. Jadi ibu bapak, agenda kita selain kita bisa membaca Al-Quran, ini bulan Ramadan adalah bulan qiraatul Quran ya, bulan Quran, kita tingkatkan. Selain kita membaca Quran, coba baca terjemahannya. Oh ini ke sini ya. Oh ini, jangan hanya apal cangkem, jangan hanya hafal yang kita bisa baca, tapi kita tidak mampu memaknainya. Padahal energi untuk melawan musuh kita ada di arti dan juga pemaknaan itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan qalbul umarnya tadi, mendapatkan fattakhidhuhu aduwannya saja. Fattakhidhu aduwannya tadi. Sehingga Al-Quran itu betul-betul menjadi syifa, menjadi obat bagi kita untuk merefreshkan tubuh kita. Wasilahnya salah satunya adalah dengan salat kita. Ibu dan bapak, tutup, nggak usah percaya kepada jin atau kepada dukun-dukun, ataupun termasuk mohon maaf kiai-kiai yang berbau klinik-klinik yang kayak begitu. Tutup saja, kembalikan semuanya ke dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Maka bebas kita dari klinik-klinik, dari pemahaman-pemahaman yang tidak bertanggung jawab. Semuanya berdandaskan pada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Maka Ustaz, bagaimana selain bacaan Al-Quran, baca juga zikir-zikir, tapi jangan zikir sesuatu hal yang aneh-aneh. Ikutin aja bacaan-bacaan yang pernah dicontohkan Allah Rasul. Itu kemudian yang disebut dengan al-ma'thur. Al-ma'thur itu dari athar. Athar itu ada tanda-tandanya, ada contohnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syahid Hasan Al-Banna telah mengumpulkan bacaan-bacaannya itu yang kemudian kita istilahkan dengan al-ma'thurat. Al-ma'thurat itu adalah sebagian bacaan yang dicontohkan oleh Rasul. Semua bacaannya ada hadisnya sahih. Maka untuk amannya nggak usah baca-baca kemana-mana, ambil aja itu tulis ataupun juga bacaan al-ma'thurat. Di dalam bacaan al-ma'thurat itu sudah dijamin dengan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, artinya tidak akan keluar. Saya pernah, Ustadz,
ada santri saya di pesantren, Ustaz, saya minta doa dong yang orang tidak tahu. Saya bilang kamu tuh gila, gimana pengen pengen bacaan, pengen kayak orang sakti, biar orang nggak hafal, saya yang hafal. Saya bilang, itu bacaannya tuh Fatihah, surat Al-Baqarah awal tengah akhir, Qul hu al-falaq an-nas. Jadi nggak usah macem-macem. Banyak banyak itu bahasa Arab yang dimodifikasi oleh kiai-kiai, oleh ustadz-ustadz. Tapi itu eksplorasi dirinya sendiri, bukan dari contoh Rasul. Yang lebih aman kembalikan kepada contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari jadikan sholat sebagai portal introspeksi diri kita sedang berada di mana, sedang sakitkah kita? Memang fisiknya tidak sakit, tapi mentalnya mungkin sedang sakit. Memang fisik dan mentalnya tidak sakit, tapi mungkin spiritualnya kita sakit. Allahu Akbar. Sekali lagi saya mohon doa kepada ibu bapak. Mudah-mudahan spiritual saya dan juga tim semuanya tidak sakit. Orang yang sakit spiritual itu salah satunya adalah apa? Sholatnya nggak benar, kemudian zikirnya kurang, kemudian tahanusnya, semedinya, tadaburnya, itu mengurang. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selalu menjaga kesehatan spiritualitas kita, merasakan terus indah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah sholat kita, zikir kita yang banyak, kemudian bermuhasabah kita, tadabbur kita, kemudian juga sehat secara emosional. Sehat secara emosional adalah perasaan kita selalu bangga, bahagia, penuh dengan kesyukuran. Dan yang ketiga, sehat fisik kita. Aliran darah kita mengalir dengan baik. Kehidupan kita berjalan dengan normal, dengan baik, dan itulah yang dicontohkan Rasul. Dia cerdas mentalnya, cerdas fisiknya, dan juga cerdas spiritualitasnya. Untuk itulah kita belajar pada pagi hari ini bagaimana menghancurkan kekuatan lawan kita. Salah satunya dengan kekuatan untuk memposisikan siapa dan di mana seperti apa musuh kita. Itu 4 hal poin yang kita perdalam pada pagi hari ini. Pertama adalah tentang apa tadi, setan, bagaimana kita menjadikan dia musuh kita, fattakhidhuhu aduwan. Kemudian yang kedua adalah clue-nya setelah fattakhidhuhu aduwan adalah majruddam. Kemudian setelah majruddam adalah masuk kalimat ar-ruqiyah, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirik. Yang keempat adalah as-salat. Dalam salat kita jadikan sebagai portal untuk terus mempertahankan dan mengambil amunisi kekuatan kita untuk terus berperang dengan syaitan aduullah. Itu mungkin Ustadz Faisal, Ustadz Fahmi, Ustadz Hendi pagi hari ini mudah-mudahan menginspirasi banyak hal, dan mohon maaf nih agak panjang ya sampai udah jam 6.30. Saya kembalikan kepada pembawa acara dan mohon izin saya sedang di perjalanan ini menuju ke studio. Nanti jam 9 ada live talk show. Materinya juga sama, The Power of Syukur, Rindu Tanah Suci di MK FM 102,7. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, Ustaz Zainul Rafiq. Untuk selanjutnya yaitu adalah langsung saja mungkin ke sesi tanya jawab dan sebagainya. Kebetulan di sini ada yang sudah mengajukan tangan, Bapak Anwar. Kepada beliau silahkan apabila mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun pernyataan dan sebagainya. Enggak. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, semakin hari semakin seru nih materinya. Ini mengenai ini Ustaz, dengan gangguan setan ini. Tahun 93-94 lah kalau nggak salah Ustaz. Di Bandung itu terutama di kampus-kampus saya pernah mengikuti banyak bermunculan
eh, tenaga dalam, perguruan tenaga dalam yang terutama itu di ITB gitu kan, yang dimana notabene-nya adalah perguruan sains gitu ya, sampai-sampai itu bermunculan seperti Sinar Putih, Tenaga Radiasi, Satya Nusantara, terus Mahatma, Maju Sehat Bersama, itu banyak sekali gitu kan bermunculan gitu kan, dan saya juga pernah mengikutinya gitu ya. Dan juga saking canggihnya sainsnya di ITB sampai-sampai ada yang punya kamera untuk memoto sinar atau tenaga dalam yang kita miliki. Jadi ketika selesai latihan, satu orang dipoto gitu ya. Masih ingat saya dalam ingatan saya. Jadi sinarnya itu seperti yang bagus itu seperti telur gitu, Ustadz ya. Ini saring aja ya, Ustadz. Ya, Artinya ya, tubuh kita itu ditutupi oleh sinar itu gitu ya. Seperti telur gitu ya. Ketika ada tenaga-tenaga negatif yang akan kena ke tubuh kita, itu mereka yang membentengi gitu kan. Nah, itu dan cahayanya itu seperti Masya Allah, seperti apa ya, warna-warni lah gitu, Ustaz. Nah ini itu didapatkan gitu kan. Perbedaannya ketika mereka yang betul-betul rutinitas latihannya tuh dijaga gitu. Dan amalan-amalan baiknya itu, kesolehannya itu sangat dijaga gitu, Ustaz ya. Nah ini nyambung sekali nih, jadi saya udah lama itu mempelajari itu, dan alhamdulillah sampai saya buka cabang sampai ke Blora waktu itu, sampai di Jakarta berapa titik lah gitu kan, dan juga kalau di Bandung itu saya buka di di Gambung, di PPTK, perusahaan penelitian teh dan kina Gambung Cisondari Ciwidey. Nah di saya sana itu kan berarti, ya Ustaz, dingin. berarti saya sedang bicara dengan orang sakti ini. Bukan Ustaz, ini pengalaman aja, gini kita bersambung aja gitu Ustaz ya. Ya karena memang luar biasa dari terapi itu, di sana itu pernah ada satu orang karyawan Gambung latihan ke kita ke ITB, dia udah tiap seminggu sekali itu harus diuap gitu ya, apa artinya paru-parunya kena gitu ya. Ketika latihan ini mulai gitu kan, mulai menurun, jadi sebulan sekali gitu kan, malah akhirnya hilang, subhanallah gitu kan. Dan kita itu diundang ke perusahaan itu untuk melatih karyawan-karyawannya. Nah ini Ustadz, yang jadi digarisbawahi oleh saya yang tadi disampaikan oleh Ustadz gitu ya, apakah ini ya memang yang saya lakukan gitu, waktu itu kita ada tingkatannya Ustadz ya, dari mulai kasaran, halusan, terus kasaran, halusan, tikahan, terus tikahan kasar, tikahan halus, sampai yang terakhir payung rasul gitu kan. Dan ini punten Ustadz, kita memang dasarnya jurusnya pakai jurus silat gitu ya. Tapi di titik itu kita pakai tenaga dalam Ustadz. Nah, dan tenaga dalam itu kita konsentrasinya itu pakai dikir Ustadz. Nah, tadi yang disampaikan oleh Ustadz nih, ini takut saya juga menyalahi, tapi secara saya evaluasi, terus juga saya konsul dengan Pak Kiai, Ustadz dan lainnya, ya memang zikir itu kita dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri itu kan diharuskan berzikir gitu, mengingatnya itu, apalagi dalam berlatih seperti itu. Nah itu yang saya rasakan efeknya seperti itu Ustadz, waktu itu lagi kencang-kencangnya saya latihan itu gitu ya. Jadi ketika ada yang kesurupan radius berapa 100 meter tuh mereka udah menjerit gitu kan, padahal belum saya apa-apain gitu Ustaz. Itu sering berapa kali gitu kan, di daerah atau dimanapun gitu kan. Saya apalagi saya udah pegang gitu kan, sampai istilahnya ada yang masuk kunti, kuntinya keluar sampai nyikikik pergi gitu kan. Ini subhanallah gitu Ustaz ya. Jadi memang betul gitu kan, ketika kita on fire, latihannya terus gitu rutin, dan juga tingkat kesolehannya dijaga gitu kan, itu luar biasa Ustadz. Nah di kampung-kampung itu namanya jeblak kalau nggak salah Ustadz, tenaga dalam seperti itu.
Jadi ketika tadi Ustadz ada yang sahabatnya punya ilmu seperti itu, memang seperti itu. Apalagi kalau lawan kita marah, emosinya tinggi, ya udah habis gitu, muntah darah gitu ya. Nah ini Ustadz, apa sinergi ini? Apakah ini juga mungkin terapi gitu Ustadz ya? Kalau memang Ustadz lagi mengembangkan totok itu gitu kan, saya juga harus menggali lagi nih rutinitas latihan lagi. Karena ini namanya aura-aura kita gitu, Ustadz. Aura positifnya itu ketika kita benar-benar dijaga kesolehannya, juga rutinitas latihannya itu dijaga, itu luar biasa, Ustadz. Ada apa ya, indra keenam lah bahasa ini, gitu kan. Nah itu Ustadz, apakah ini bisa sinergi enggak gitu nanti kita pertemukan. Nun Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, Siap, langsung Ustaz Faisal ya. Mangga Ustaz. Alhamdulillah diskusi kita memang semakin menarik, semakin real ya. Maksudnya real untuk untuk terus berkolaborasi. Kalau kemarin kita bicara tentang bisnis, ternyata kita harus kolaborasi dan punya kebun yang kita garap bersama-sama tentunya. Nah, sekarang ada tambahannya lagi, berarti Ustadz Anwar kita harus kebun itu kita bikin padepokan gitu. Siap Ustadz, siap. Siap Ustadz. Memang Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, apa yang disampaikan oleh Ustadz Anwar itu memang terjadi. Saya pun mengikutinya di tahun-tahun itu 90-an. Itu memang berkembang. Bahkan kalau saya di Mesir itu, Ustadz bikin sama senior saya namanya SG. SG itu dulu turunannya kalau di sini SN ya, Satria Nusantara. Kalau di sana jadi Satria Gurun. Ada itu Pak Satria Marianto Ustadz guru besarnya. Nah, itu kemudian kalau dilihat dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, nah saya pernah saya memang tidak terlalu kagetan untuk melihat dan menghukumi apa yang ada dalam perhelatan ini. Artinya kita melihat dari semua sisi. Sisi yang pertama adalah kalau menurut saya di tahun itu memang sedang ada perkembangan pemahaman tentang ataupun juga penambahan tentang pemikiran eksak, yaitu berkembang energi dan mohon maaf, energi ini adalah belum masuk ke wilayah spiritual. Energi ini masih di tataran sama dengan dunia eksak lah gitu kan. Nah, cuman perkembangannya kalau saya istilahkan itu dulu orang hanya paham tentang fisika Newton. Hitung-hitungan yang sebegitu detail dengan rumus-rumus yang pasti gitu kan. Mereka berpikir hanya sebatas itu. Namun ternyata membelalakan mata, di samping fisika Newton itu ada yang disebut dengan fisika kuantum. Fisika kuantum itu adalah fisika yang berbentuk energi. Dan dunia nuklir ataupun juga energi-energi yang lainnya itu mulai mensupport pada pemikiran ilmiah tentang itu. Jadi kalaupun tadi nanti ada hal-hal yang seolah-olah tidak wajar gitu kan, sebenarnya itu masih wajar. Tapi dalam pemaknaan yang energi. Seperti misalkan dalam pemikiran fisika kuantum itu tidak ada yang disebut dengan benda kasar ataupun benda. Seperti misalkan saya pegang ini ada kaca gitu kan. Dalam pemikiran dunia kuantum tidak ada kaca ini. Yang ada adalah ketidakmampuan tubuh kita untuk mengurai energi ini. Kalau kita bisa mengurainya, ini kaca bisa kita tembus. Dan itu menurut logika dan masuk akal. Dan ini terinspirasinya dari perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
yang berapa ribu, kalau nggak salah 1.500 kilo, itu bisa ditempuh dalam di bawah 1 menit. Masuk akal nggak? Kalau pemahaman fisika kita, fisika Newton, otomatis bilang nggak mungkin lah, gitu kan? Tapi kalau pemahaman fisika kita sudah masuk pada pemahaman pemahaman kuantum, itu sangat-sangat mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah ketika di Mekah itu dirubah jasad tubuhnya menjadi jasad cahaya. Nah, jasad cahaya itu kita ketahui kecepatan cahaya itu kan 1 second itu berapa? 3.000 kilometer per second. 3.000 loh. 1 second itu 3.000 kilo. Sementara dari Mekah ke Madinah itu cuman beberapa ratus ataupun beberapa ribu kilo saja. Jadi otomatis sebelum 1 menit juga sudah sampai kalau jasadnya itu dibuat ataupun dirubah dulu ke jasad cahaya. Nah, sekarang robah dari dunia fisik ke cahaya itu masuk akal nggak? Masuk akal kalau pemahaman fisikanya fisika kuantum tadi. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan digambarkan sebelum berangkat Isra Mi'raj itu ketemu dengan malaikat membedah dulu tubuhnya, dibangun ataupun juga dibersihkan dengan air zam-zam. Kemudian dibarengi dengan buruk. Buruk itu kan apa? Bangsa malaikat. Bangsa malaikat itu adalah bangsa cahaya. Jadi yang dilakukan oleh buruk, yang dilakukan oleh malaikat Jibril pada waktu itu merubah jasad Rasulullah dari jasad fisik menjadi jasad cahaya. Dan perjalanannya adalah perjalanan malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kenapa lailan? Karena nanti kalau kita berbenturan dengan cahaya matahari, hancur tubuh yang direduksi menjadi jasad cahaya tadi. Kenapa harus lailan? Kenapa harus malam? Karena malam itu yang convert dengan proses peralihan dari jasad jasad fisik ke jasad cahaya. Pertanyaannya, mungkin nggak seseorang dilakukan proses dari jasad fisik ke jasad cahaya? Saya secara pribadi mengatakan, why not? Kenapa tidak? Artinya, ilmu StarTech, Ustadz, kan kita pernah lihat StarTech ya. Kalau StarTech itu masuk dalam sebuah ruangan, di ruangan itu ada proses bagaimana mengurai tubuh menjadi cahaya, kemudian hilang. Nanti di sana itu ada receivernya. Ada penerimanya, masuk lagi ke tempat tersebut, kemudian diurai lagi dari jasad cahaya menjadi jasad fisik dan pindah. Itu kemudian yang diistilahkan dengan dunia ataupun perkembangan ilmu teknologi teletransportasi kalau nggak salah. Jadi jasad manusia itu bisa pindah-pindah, diganti dulu dengan jasad cahaya. Nah, pemahaman ini adalah bukan pemahaman spiritual. Pemahaman ini adalah pemahaman eksak, pemahaman logika, pemahaman taruhlah duniawi lah gitu kan. Nah, itu yang lebih parah. Apalagi kalau dunia pernapasan seperti tadi. Kemudian penggandaan energi itu memang terjadi dan bisa. Artinya pola bernafas, pola pikir, pola perasaan itu bisa menjadi sebuah energi. Dan ini yang digunakan oleh para aulia, termasuk para wali songo dalam memberikan ataupun dalam trik-trik dakwahnya. Jadi mereka menggunakan, Allah berikan kelebihan dalam dunia ini, dan alhamdulillah pada dunia sekarang itu bisa sedikit dipelajari. Nah, artinya kalau menurut saya talenta itu ataupun juga kebiasaan itu ataupun juga alur itu sepanjang tidak berbenturan dengan ritual ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dijalankan is oke, nggak ada masalah. Maka kalau di dalam Satria Gurun itu sampai kalau nggak salah 12 jurus ya. Saya yang agak kelabakannya waktu di jurus ke-8 yang muter itu, nggak ada, sama nggak Pak Ustadz Anwar? Ya muter itu kan sama muter kalau kita kan? jurus 7 Ustadz. Nah, Muter. itu Iya sama.
Di jurus itu kita bisa menarik sebuah energi, dan saya pernah Energi sampai betul. lebih dari 20 meter kita terkapar Iya, terpental gitu kan, betul. karena ketidaksiapan kita. Kemudian setelah kita bisa menguasainya, biasanya prakteknya ke kikir ya, besi itu. Besi Iya, kikir betul. kemudian dipatahkan gitu kan. Nah, artinya hal-hal yang seperti itu adalah hal-hal yang empiris, logis, dan ya kasat mata. Cuman memang dalam pemahaman yang energi, bukan dalam pemahaman yang benda kasar ataupun juga yang tidak bisa diurai. Artinya butuh pemahaman lain tentang energi. Sementara ritual-ritual keagamaan itu di atas segalanya. Jangankan ketika kita bernafas, ketika kita melakukan hal-hal yang sepele kan pakai bismillah. Bismillah, bismillah. Semuanya menggunakan Allah. Bahwa segala sesuatu itu berkenan dan juga terjadi karena Allah. Jadi kalaulah kita sadar segala sesuatu yang terjadi adalah digerakkan oleh Allah, itu memang terasa akan lebih dekat. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau bisa menyelesaikan ini. Ya Allah, bantu aku untuk itu terasa memang lebih dekat. Nah, memang harus kita berusaha untuk menjaga diri, jangan sampai ada kekuatan lain, ada kebiasaan lain yang justru akan menghilangkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun metodenya, tetap kalau kita sebagai muslim yang paripurna, Ahlussunnah wal Jamaah, dikembalikannya di dalam sholat kita. Jadi kalau Ustadz Anwar tadi punya banyak jurus gitu kan, kemudian dikombinlah jurus-jurus itu di dalam sholat. Wah, subhanallah, apa yang terjadi? Pernah kalau nggak salah ada buku energi gerakan sholat gitu ya. Siapa dulu pernah terkenal? Itu bagus sekali. Kemudian Abu Sangkan juga pernah punya buku tentang itu gitu kan. Nah, itu sangat-sangat bagus, cuman memang harus diiringi dengan pemahaman ketauhidan. Karena ketauhidan itu kan kadang-kadang sedikit sekali bedanya. Yang paling utama adalah kita minta kepada Allah agar kita betul-betul menjadi orang yang bisa bisa senantiasa ada dalam energi tersebut. Nah, kalau yang saya rasakan Ustadz Anwar, bedanya ataupun juga selamatnya kita memegang ritual sholat dalam mengawal trik-trik semua itu, di dalam sholat itu diajarkan tentang ketawaduan. Kalau di dalam silat itu rata-rata dunia ininya agak kurang. Kenapa? Akhirnya kita, wah saya ini sudah jurus ke-14, jurus ke-15, saya udah ban hitam gitu kan, Ban udah bimbut. ya. Jadi muncul Sabuk hitam. ananianya. Dan yang kita ketahui, setan bercokol di situ. Setan bersokol di dalam perasaan bahwa saya ini lebih jago dari Anda, gitu kan. Iya, Saya ini lebih mampu dia bisa. dari Anda. Anda masih sabuk kuning, saya sudah sabuk hijau loh, gitu kan. Betul. Dan memang canggihnya setan seperti itu. Artinya pemahaman itu biasa-biasa saja dan bagus memang kita arahkan, kita olah untuk menjadi sebuah bukan hal yang baru ya, pengantar saja untuk masuk pada wilayah keindahan sholat kita. Nah, saya mengambil satu buku karangan Ibrahim El-Fiqi. Dia seorang motivator orang Mesir, tapi besar di Kanada. Nah, beliau menjelaskan dengan rinci tentang kekuatan pernafasan. Salah satunya yang saya ambil rumusan 248 itu. Tarik nafas dalam hitungan 2, kemudian ditahan 2 kali lipat, itu berarti 4 digit, kemudian dikeluarkan 8 digit. Artinya mengeluarkannya lebih lambat. Jadi kalau kita menarik nafas dan mengeluarkannya lebih lambat, itu ternyata membuat tubuh kita lebih rileks. Jadi tarik nafas 2, 1, 2, kemudian tahan ke diafragma 4 digit, 1, 2, 3, 4, kemudian keluarkan perlahan-lahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ternyata olah nafas seperti itu berefek pada relaksasi. Kemudian apalagi mungkin Ustadz Anwar dan tim sudah pernah mengikuti dan menggambarkan ataupun juga mempraktekannya gitu kan, bagaimana dunia pernafasan
dunia pernafasan itu betul-betul bisa menjadikan kita dari sisi energi ada sebuah perubahan gitu. Nah, saya sangat menyambut baik ya kita sama-sama belajar, sama-sama kita update gitu ya, sama-sama kita dedikasikan untuk kemajuan umat. Kenapa tidak? Artinya memang mohon doanya mudah-mudahan kita selain kolaborasi dalam ekonomi dunia pertanian, juga dalam dunia persilatan gitu. Itu sangat-sangat bagus dan santri-santri zaman dahulu kan begitu. Iya, Santri-santri betul, Ustaz. di zaman dahulu itu memang kecakapan silatnya juga Iya, dipenuhi lah gitu kan. iya, Jadi iya. kita betul-betul kalau Agim itu saya termasuk orang yang salut sama Agim. Dulu itu punya namanya SSG, Santri Iya, Siap Sandi Guna. guna, betul. Ya, Pernah saya itu ngikutin, bagus Ustaz. sekali. Kenapa tidak kalau misalkan sekarang Agim udah sibuk dengan yang lain, kita bentuk SSG baru gitu kan, versi Iya, PSBB. Dan kita sudah punya suhunya nih, ahli silatnya, ya kan? Iya, Ustaz. Karena waktu kecil tuh, waktu SD, waktu ngaji di Mahmud itu memang ngajinya sama silat kalau orang Mahmud itu, Ustaz. Ya, Kebetulan betul. ibu saya dari Mahmud kan. Ya, kalau orang Mahmud nggak bisa silat, bukan orang Mahmud gitu ya. Ya, betul. Saya sepakat sekali, Ustaz. Jadi ilmu itu harus terus dan kalau bisa diurai, kita bedah bersama-sama, kita jadikan Ya. sebuah formula. Kenapa tidak? Jadi kita memang harus membuat sejarah. Kita harus membuat sesuatu untuk umat itu. Jangan sampai kita berbicara saja, ngomong-ngomong doang gitu kan, tidak ada prakteknya gitu kan. Iya, Nah, jadi kita harus praktekkan. Gitu, Ustaz Fahmi, Ustaz Apot, jangan bicara saja, harus ngajak saya ke BKBB langsung kapan gitu. Ayo, Ustaz, ayo. Akhirnya Ustaz Anwar pamai di kebon bari ngegebris. Itu mungkin saya kembalikan ke Ustaz Faisal. Terima kasih. Enggak. Nuhun, Ustaz, nuhun. Baik, Ustaz. Terima kasih atas pemaparannya. Mungkin sedikit, Ustaz, saya menanyakan apakah hal semua ini itu ada kaitannya dengan sugesti mungkin? Soalnya saya pernah melihat beberapa tayangan video yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Ternyata efek pengaruhnya itu hanya kepada orang yang tersugesti saja. Sedangkan orang di luar sugestinya itu nggak ada pengaruhnya gitu, Ustaz. Apakah Ya, itu ada kaitannya mungkin? Sebagai tambahan pertanyaan. ya. Terima kasih. Memang yang dimainkan oleh Islam, yang dimainkan oleh sisi ketauhidan pun adalah memang di wilayah itu, Ustaz Faisal. Sugesti itu kan sages, jadi terobsesi diri untuk melakukan sesuatu. Karena tubuh kita ini itu di sentral penguasaannya ada di soul kita. Itu sebelum masuk ke hati itu adalah di otak kita. Nah, bahkan kalau beberapa pemikir yang sebelum modern ya, itu memberanikan diri bahwa yang namanya hati itu adalah juga di otak. Jadi kesamaan antara logika. Kalau beberapa pemikir mengatakannya juga memasukkannya dalam tipologi yang demikian. Nah, cuman kalau kita sepakat bahwa dalam hadis qudsi itu Allah menggambarkan satu kalimat yang luar biasa berkaitan dengan itu, yaitu kalimat ana inda dzanni abdi bi. Aku, kata Allah, bermain dalam anggapan hambaku. Bagaimana anggapan hambaku? Kalau hambaku beranggapan begini, ya aku pun begitu. Artinya sugesti itu betul-betul menjadi kunci.
Nah, justru kita itu dengan Islam kita harus menarik sugesti. Kalau tidak tersugesti, kita nggak bisa menggerakkan dengan baik. Jadi agama Islam itu adalah agama sugesti. Agama Islam itu agama yang menarik istilahnya itu dari keyakinan menjadi pergerakan al jasadiyah, bukan hanya dari fikrah, bukan hanya dari yakin. Jadi dari sebuah keyakinan kemudian menggerakkan tubuh, kemudian jadilah sebuah peradaban. Memang orang yang tidak yang tidak connect, yang tidak tersugesti sangat susah. Kenapa? Nah, nanti masuk lagi dalam sebuah alam yang disebut dengan gelombang. Jadi harus dalam sebuah tatanan yang satu gelombang. Kalau tidak satu gelombang memang agak berat. Nah, artinya dunia sugesti itu sangat penting. Dan itu yang kemudian ada ilmu namanya hipnosis ya. Hipnosis itu adalah cara bebas untuk masuk ke subconscious mind, masuk ke wilayah alam bawah sadar. Dan disitulah kita bisa bisa berselancar menggambarkan ternyata energi dalam alam bawah sadar itu sangat tinggi. Kata para ahli dibedakannya antara 12% dan 88%. Alam sadar itu cuma 12%. Tapi alam bawah sadar termasuk yang tadi energi yang kita bahas tadi, kemudian sugesti, hipnosis dan yang lainnya itu adalah sampai 88%. Dalam dunia hipnosis itu ada yang namanya trance. Trance itu adalah satu kondisi di mana kalau kita bisa mengarahkan orang tersebut dalam wilayah trans, itu akan bisa dengan optimal mendapatkan ataupun juga mengambil banyak informasi dan juga kecakapan. Misalkan termasuk dalam perolehan trauma, misalkan kita mempunyai sebuah trauma jadi trauma itu adalah sebuah rekaman di long term memory kita, dalam memori bawah sadar kita. Mereka misalkan ketika kita dekat dengan duren, kemudian kita jatuh dan kita menjadi tidak nyaman gitu kan. Nah, ada orang yang ketika mendapatkan bau duren itu tidak nyaman. Kenapa? Karena di dalam tong memorinya itu terekam kondisi yang begitu. Jadi karena long term memory kita membuat sebuah simpul, jadi ketika ada kejadian yang sama dia dikembalikan ke suasana di mana ketika waktu itu terjadi, maka itulah jadi sebuah trauma. Nah, orang-orang yang trauma itu kan bisa dibersihkan. Caranya cara berpikirnya itu dibongkar, dimasukkan ke wilayah trans, dibersihkan dulu. Setelah bersih kemudian disugesti dengan hal-hal yang baru. Setelah itu selesai. Kawan saya punya bengkel, salah satunya kenapa ada jemaah, Ustadz, kenapa ya anak saya itu susah sekali belajarnya. Kemudian masuklah ke bengkel teman saya itu ahli hipnoterapi. Kemudian kata dia begini, Ibu nggak bakalan selesai. Kenapa? Karena dalam sugesti anak ini bukan punya sugesti yang positif. Jadi harus ditutupin dulu, kemudian dibangun sugesti yang baru, kemudian baru diisi. Nah, dia bongkar dulu caranya, dimasukkan ke wilayah trans, kemudian dimasukkan hal-hal yang sugesti yang bagus. Setelah itu baru dikembalikan lagi ke alam sadarnya, kemudian sesuai dengan yang kebanyakan orang hidupnya semakin bagus, memorinya, daya tangkapnya semakin bagus gitu. Nah, ini salah satu pemahaman bahwa memang sugesti itu sangat tinggi, termasuk di dalam khusyuk sholat itu juga termasuk dari efek dari sugesti. Kemudian ketika kita misalkan kalau dalam dunia fikih ya, khutbah Jumat itu adalah sebenarnya praktek untuk mensuges
Kemudian juga praktek untuk menghipnosis. Posisi jamaah kan di bawah semuanya, kemudian yang khutbah di atas itu positioning kita sedang mensuggest mental seseorang. Jadi sebenarnya kalau saya lebih cenderung seorang khotib itu juga harus tahu ilmu tentang hipnosis, ilmu tentang bagaimana menghipnosis seseorang untuk bisa melakukan pergerakan. Maka ketika Imam Syafi'i memberikan ataupun membuat bahwa rukun dari khutbah itu adalah wasiat takwa. Jadi bagaimana kalau wasiat takwa itu disampaikan dengan narasi sugesti, kemudian narasi pemahaman hipnosis, dan semua masyarakatnya yang hadir pada waktu itu terhipnosis untuk masuk di dalam sugesti yang dia arahkan. Maka Rasulullah itu kalau berpidato kan agitatif, wah sangat-sangat istilahnya sangat-sangat bersemangat, salah satunya itu. Artinya banyak wilayah-wilayah praktek-praktek agama yang sebenarnya memfasilitasi untuk masuk dalam dunia sugesti tadi gitu. Itu terima kasih. Aduh, sudah jam 7 ternyata ya. Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, memang betul, Ustaz. Setuju dengan hal tersebut. Sedikit mungkin waktu di pesantren juga pernah saya praktekkan seperti itu. Jadi ada santri SMP itu sejak dari kecil tuh nggak suka nasi, gitu. Takut kalau dikasih nasi. Nah, terus kemudian saya dekatin, kemudian saya berikan pendekatan dengan sugesti. Ketika itu waktu itu masih di rumahnya Pangersa Allahyarham di belakang, habis bersih-bersih, terus suka dikasih makan kan habis itu teh. Setelah dikasih makan ada nasi goreng, dia malah nyumput, dikasih nggak mau, terus dikasih Iya. sugesti gini secara positif, dan ini dikasih makan 2-3 butir, lalu keesokan harinya tiba-tiba si anak itu datang ke saya, tinggal ya bin uang sangu 1 piring penuh nasi dia makan semua, dan Iya. sampai sekarang dia jadi gak takut lagi terhadap nasi. Iya, Dan betul. Dan itu memang agama memang istilahnya memfasilitasi kondisi seperti itu. Jadi kita pun selaku rijalud dakwah ya gitu ya, kita memang harus melek tentang dunia itu gitu. Dan memang itu bagian dari penguasaan fiqh dakwah kalau Syekh Abdul Halim Mahmud gambarkan dalam kitab fiqh dakwahnya. Terima kasih, Ustaz. baik, Ustaz, terima kasih atas pemakarannya. Alhamdulillah, kita sudah berada di ujung acara, sudah jam 7. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan berkaitan dengan materi-materi berikutnya di pertemuan yang akan datang, insya Allah di besok pagi hari. Mungkin hadirin rahimakumullah itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya infokan kembali, dimohonkan kepada para peserta terkhususnya yang termasuk dalam peserta PSBB untuk senantiasa mengirimkan kembali secara rutin ya, sebagai latihan kita di dalam agenda PSBB ini, yaitu mengirimkan 10 poin kesyukuran itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.